Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sebelum manusia mengenal peta, sebelum mahkota diperebutkan, dan sebelum nama-nama besar ditulis dalam sejarah, bumi telah menyaksikan satu kenyataan yang tak berubah. Kekuasaan selalu diperebutkan, namun tidak semua kekuasaan berasal dari kebenaran. Di atas tanah ini akan lahir raja-raja besar. Sebagian diagungkan, sebagian ditakuti, dan hanya sedikit yang diberkahi. Peradaban tumbuh, kerajaan berdiri, dan manusia mulai menyebut dirinya penguasa dunia. Istana dibangun tinggi, tentara dikumpulkan banyak, namun di balik kemegahan itu lahir kesombongan, penindasan, dan penyembahan selain Allah. Dalam catatan sejarah dan riwayat para ulama, disebutkan bahwa dunia pernah berada di bawah kekuasaan 4 raja besar, 2 beriman, 2 ingkar, 4 kekuasaan, namun dengan akhir yang sangat berbeda. Yang pertama adalah seorang raja beriman yang menjelajah timur dan barat, bukan untuk menindas, melainkan menegakkan keadilan. Yang kedua adalah raja yang mengaku Tuhan. Ia menantang langit dan menyombongkan kekuasaan di bumi. Yang ketiga, menaklukkan negeri demi negeri, namun pedangnya lebih dikenal daripada keadilannya. Dan yang keempat, bukan hanya raja, tetapi juga nabi. Kekuasaannya bukan hasil penaklukan, kerajaannya bukan hasil warisan manusia, ia diberi langsung oleh Allah. Raja-raja lain menundukkan manusia, namun raja ini ditundukkan kepadanya angin. Raja-raja lain memaksa rakyatnya, namun raja ini dipatuhi oleh makhluk yang tak terlihat. Dan di saat raja lain takut kehilangan kekuasaan, ia justru memohon kepada Allah agar kekuasaannya tidak menjadi sebab kesesatan. Ia tidak meminta dunia untuk dibanggakan, ia meminta dunia agar menjadi sarana ketaatan. Namanya akan dikenang bukan karena luas wilayahnya, tetapi karena dalamnya tauhidnya. Dialah Sulaiman, hamba Allah, Nabi Allah, dan raja yang diuji dengan kekuasaan terbesar. Namun sebelum ia memerintah dunia, ia harus dibentuk oleh iman. Sebelum angin tunduk kepadanya, ia harus tunduk kepada Robnya. Inilah awal kisah, bukan tentang kejayaan, tetapi tentang amanah. Setiap pemimpin besar memiliki awal. Namun tidak semua awal berasal dari kemuliaan. Sebagian lahir dari ambisi, sebagian dibesarkan oleh kekuatan, dan sebagian dibentuk langsung oleh garis wahyu. Sulaiman bukan anak dari sembarang raja. Ia lahir dari nasab para nabi. Nasab yang membawa amanah, bukan sekedar kehormatan. Ia adalah putra dari seorang hamba yang dicintai Allah, nabi, raja, dan pejuang kebenaran. Ayahnya, Nabi Daud. Ia lahir bukan di tengah kemewahan yang melalaikan, melainkan di lingkungan yang dipenuhi zikir dan hukum Allah. Di istana itu, suara tasbih lebih keras daripada sorak-sorai. Keadilan lebih diagungkan daripada kekuasaan. Inilah tempat seorang anak dibesarkan, bukan sebagai pewaris tahta, tetapi sebagai hamba Allah. Sejarah tidak mencatat hari dan tanggal kelahirannya, namun langit mencatat nilai hidupnya. Ia lahir di tanah yang diberkahi, di wilayah Syam, di sekitar Baitul Maqdis. Tanpa perayaan besar, tanpa sorak kemenangan, namun kelahirannya membawa janji bahwa suatu hari kekuasaan akan tunduk pada iman.
Sejak kecil, Sulaiman dikenal berbeda. Ia tidak tergesa, tidak kasar, dan tidak silau oleh kedudukan. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada menuntut. Hatinya dilatih untuk tenang, karena kelak ia akan memimpin badai. Ayahnya tidak mendidiknya sebagai pangeran, ia mendidiknya sebagai penjaga keadilan. Ia diajarkan bahwa kekuasaan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Bahwa seorang pemimpin harus lebih takut kepada Allah daripada kepada hilangnya tahta. Allah menanamkan hikmah dalam dirinya bahkan sebelum rambut di kepalanya memutih. Hikmah yang kelak membuat para pembesar terdiam. Hikmah yang menjadikan seorang anak dipercaya untuk memutuskan perkara besar. Inilah awal dari perjalanan seorang raja yang dibentuk oleh iman, jauh sebelum diberi mahkota. Namun masa kecil hanyalah permulaan. Hikmah harus ditempah, iman harus diuji, dan di bawah bimbingan seorang nabi, Sulaiman akan memasuki fase yang membentuknya menjadi pemimpin sejati. Inilah jalan menuju pendidikan yang akan mengubah sejarah. Tidak semua anak raja belajar tentang kekuasaan. Sebagian justru dipisahkan darinya. Sulaiman dididik bukan di arena ambisi, tetapi di madrasah para nabi, tempat wahyu lebih tinggi dari tahta. Disinilah ia belajar bahwa ilmu adalah cahaya, dan iman adalah penuntunnya. Gurunya bukan sembarang ulama, ia adalah seorang nabi, seorang raja, seorang hakim yang adil. Dari ayahnya, Sulaiman belajar bahwa kekuasaan tanpa iman adalah bencana, dan iman tanpa ilmu adalah kelemahan. Hal pertama yang ditanamkan bukan strategi, bukan hukum, melainkan tauhid, bahwa Allah adalah raja di atas segala raja, dan manusia hanyalah hamba yang diberi amanah. Inilah pondasi yang membuat Sulaiman tak pernah sombong, meski dunia berada di genggamannya. Ia dilatih memahami hukum, bukan untuk menang, tetapi untuk menegakkan keadilan. Ia diajarkan mendengar kedua sisi, menahan emosi, dan memutuskan dengan hikmah. Karena satu keputusan yang salah dapat merusak satu generasi. Hingga datang satu perkara yang membuat semua mata tertuju kepada seorang pemuda. Dua orang berselisih, kebenaran samar, dan keadilan menunggu. Di saat para pembesar terdiam, hikmah Allah turun ke hati Sulaiman. Keputusannya membuat semua terperangah, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebenaran. Sejak saat itu, semua tahu, anak ini bukan anak biasa. Ilmunya bukan sekadar hasil belajar. Ia diberkahi. Allah menambahkan pemahaman yang tidak dimiliki banyak orang. Inilah perbedaan antara orang pintar dan orang yang diberi hikmah. Meski dipuji, Sulaiman tidak meninggi. Meski unggul, ia tidak merendahkan. Ia tahu, semua yang ada padanya adalah titipan. Dan siapa yang sadar dirinya hanya penjaga, takkan pernah mengkhianati amanah. Ilmu telah ditanam, iman telah mengakar. Kini, sejarah bersiap memasuki babak baru. Seorang pemuda yang ditempa oleh wahyu akan segera menerima amanah yang tak pernah dimiliki manusia sebelumnya. Inilah jalan menuju kekuasaan yang tunduk kepada Allah. Setiap kekuasaan punya awal, dan setiap awal selalu diawali dengan amanah. Ketika seorang nabi yang agung wafat, tanggung jawab itu tidak jatuh pada yang paling kuat, melainkan pada yang paling siap menjaga iman. Maka berpindahlah amanah besar itu kepada seorang hamba yang telah ditempa oleh ilmu dan hikmah. Ia tidak merayakan tahta, ia tidak memamerkan mahkota, karena ia tahu kekuasaan adalah ujian paling berat bagi hati manusia. Maka sebelum memerintah manusia, ia memilih bersujud di hadapan Tuhannya. Di saat itulah, sebuah doa naik menembus langit. Bukan doa untuk kekayaan pribadi, bukan doa untuk kejayaan diri.
melainkan doa yang belum pernah dipanjatkan oleh siapapun sebelumnya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Doa itu terdengar berani, namun niat di baliknya sangat suci. Ia tidak meminta untuk disombongkan. Ia meminta agar manusia tahu bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah, dan bahwa jika Allah menghendaki, seluruh alam bisa tunduk kepada satu hambanya. Dan doa itu tidak jatuh ke tanah. Langit menjawab, takdir bergerak. Sejak saat itu, hukum alam mulai patuh kepada izin Allah melalui Sulaiman. Bukan karena ia raja, tetapi karena ia hamba yang taat. Angin yang biasanya liar dan tak terkendali, kini bergerak dengan perintah, mengangkat, membawa, dan menurunkan sesuai kehendak Allah. Dalam sekejap, jarak yang mustahil menjadi dekat. Inilah awal dari kerajaan yang melampaui batas manusia. Namun di balik mukjizat, ia tetap menangis dalam doa. Semakin besar kuasa yang ia pegang, semakin kecil ia merasa di hadapan Allah. Karena ia tahu, mukjizat bukan tanda kehebatan hamba, melainkan bukti kebesaran Tuhan. Doa telah dikabulkan, pintu telah dibuka. Namun apa yang baru kita saksikan hanyalah permulaan. Karena setelah angin, akan datang jin, akan datang hewan, dan akan datang kekuasaan yang menguasai dunia. Inilah awal mukjizat yang akan mengubah sejarah umat manusia. Apa yang akan kau saksikan bukan sihir, bukan teknologi, dan bukan hasil kesombongan manusia. Ini adalah mukjizat, tanda kenabian, kekuasaan yang hanya bergerak dengan izin Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang tunduk kepada Sulaiman, kecuali karena perintah Tuhan semesta alam. Angin yang tak bisa ditangkap, kini taat pada perintah. Dalam satu pagi, ia menempuh perjalanan berhari-hari, bukan untuk pamer kecepatan, melainkan untuk menegakkan keadilan di wilayah yang luas. Angin bergerak bukan karena Sulaiman berkuasa, tetapi karena Allah menghendaki. Makhluk yang ditakuti manusia justru berada dalam pengawasan. Sebagian membangun, sebagian menyelam ke lautan, sebagian mengerjakan tugas berat yang tak sanggup dilakukan manusia. Namun siapapun yang membangkang, langsung terikat oleh hukuman. Ini bukan persahabatan dengan jin. Ini adalah penegasan tauhid. Bangunan menjulang, istana megah, struktur yang tak pernah dikenal oleh peradaban sebelumnya. Bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk menegakkan kerajaan yang tertib dan adil. Keindahan yang tetap tunduk pada iman. Allah membuka baginya pemahaman yang tidak dimiliki manusia lain. Ia mendengar apa yang tak didengar manusia. Ia memahami bahasa makhluk yang tak berbicara dengan kata-kata. Dan dari seekor semut, lahirlah pelajaran tentang kerendahan hati. Pasukannya bukan hanya manusia. Burung-burung menaungi dari panas. Hewan-hewan bergerak dalam barisan. Semua teratur, semua patuh. Bukan karena takut, tetapi karena Allah telah menundukkan mereka. Seekor burung kecil menjadi pembawa berita besar tentang sebuah negeri makmur, namun menyembah matahari. Dari sinilah dakwah dimulai. Bukan dengan pedang, tetapi dengan surat. Karena kekuasaan sejati mengajak manusia kepada Allah, bukan menaklukkan hati dengan paksa. Ketika sebuah singgasana besar dipindahkan bukan dengan pasukan, tetapi dengan izin Allah dalam sekejap mata, maka semua yang hadir terdiam. Dan Sulaiman berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur." Di puncak mujizat,
Sulaiman tidak tertawa bangga. Ia justru bersujud. Karena semakin besar keajaiban, semakin besar pula tanggung jawab. Dan hanya orang beriman yang tetap rendah saat dunia tunduk kepadanya. Mujizat telah nyata, kerajaan telah kokoh. Kini dunia menyaksikan lahirnya satu dari sedikit manusia yang menguasai dunia dengan izin Allah. Namun kekuasaan terbesar belum sepenuhnya terungkap. Ada kekuasaan yang ditakuti dunia, dan ada kekuasaan yang membuat dunia mendenyar. Ketika kerajaan Nabi Sulaiman berdiri, ia tidak mengguncang bumi dengan teriakan. Namun, namanya berhembus dari timur hingga barat. Di bawah angin, dibicarakan para raja. Bukan karena pasukan, melainkan karena keadilan. Ia mampu memerintah angin. Ia mampu menundukkan jin. Namun, justru disitulah ujian terbesar dimulai. Karena kekuasaan paling berbahaya bukan ketika manusia lemah, tetapi ketika ia mampu melakukan segalanya. Dan Sulaiman memilih satu jalan langkah, menahan diri. Di tengah kejayaan itu, datang kabar tentang sebuah negeri makmur, negeri yang subur, kuat, dan beradab. Namun, mereka menyembah matahari. Sulaiman tidak mengirim pasukan, ia tidak mengancam. Ia mengirim sebuah surat, singkat, tegas, dan penuh adab. Surat itu menempuh padang pasir panjang, hingga tiba di sebuah istana besar di selatan. Di sana berkuasa seorang ratu yang cerdas dan bijaksana, Ratu Bilqis. Ia membaca setiap kata dengan tenang, dan ia sadar ini bukan surat raja biasa. Ini adalah ajakan seorang nabi. Pemimpin sejati tidak tergesa oleh emosi. Ia bermusyawarah, ia menimbang kekuatan, ia mencari kebenaran, dan ia memahami satu hal penting. Kekuatan bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dihancurkan. Maka ia memilih datang, bukan untuk berperang, tetapi untuk memahami. Ketika rombongan besar itu tiba, tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada pamer mukjizat. Yang terlihat hanyalah keteraturan, keindahan, dan ketenangan. Karena kebenaran tidak butuh panggung besar untuk membuktikan dirinya. Di sebuah istana dengan lantai sebening kaca, segala ilusi runtuh. Tidak dengan sihir, tidak dengan paksaan, melainkan dengan kejujuran. Dan ketika kebenaran tampak jernih, kesombongan runtuh tanpa perlu dihancurkan. Hari itu, tidak ada pedang yang terangkat, tidak ada darah yang tertumpah. Yang ada hanyalah pengakuan hati yang sadar bahwa Tuhan yang disembah Sulaiman adalah Tuhan seluruh alam. Inilah kemenangan yang tidak meninggalkan luka. Kerajaannya luas, rakyatnya beragam, namun hukum berdiri sama tinggi. Yang lemah dilindungi, yang kuat dibatasi. Inilah kekuasaan yang membuat manusia merasa aman, bukan tertekan. Mukjizat membuat manusia terdiam, namun akhlak membuat manusia berubah. Sulaiman memiliki dunia, namun tidak dikuasai olehnya. Karena kekuasaan tertinggi bukan menundukkan makhluk, melainkan menundukkan ego. Namun setiap kejayaan memiliki batas waktu. Dan Allah akan menutup kisah ini dengan pelajaran terakhir. Pelajaran yang akan meruntuhkan klaim ilmu gaib dan mengokohkan tauhid hingga akhir zaman. Di puncak kejayaan, ujian terbesar seringkali datang tanpa suara. Kerajaan berada dalam keteraturan, pasukan patuh, pekerjaan berjalan. Namun Allah menyiapkan satu pelajaran terakhir, bukan untuk seorang raja, melainkan untuk seluruh makhluk.
Di sebuah tempat ibadah, ia berdiri lama. Bukan berdiri karena lelah, bukan pula karena ingin dilihat. Ia berdiri mengawasi amanah. Karena bagi seorang nabi, tugas belum selesai selama ruh masih di jasad. Dan di saat itulah ajal datang. Tanpa gemuruh, tanpa tanda, tidak ada malaikat yang terlihat, tidak ada teriakan. Seorang raja agung wafat dalam keadaan berdiri. Makhluk-makhluk yang dulu ditakuti manusia terus bekerja, membangun, mengangkat, menyelam ke lautan. Mereka mengira rajanya masih hidup, dan disinilah Allah memulai pelajaran terbesar. Hari demi hari berlalu, hingga makhluk paling kecil menyentuh rahasia terbesar. Rayap memakan tongkat yang menopang jasad itu, dan ketika tongkat itu roboh, kebenaran pun tersingkap. Jasad itu jatuh ke bumi, dan saat itulah jin menyadari mereka tidak mengetahui yang gaib. Semua klaim runtuh, semua kepalsuan hancur, karena gaib hanya milik Allah. Ia wafat di pusat ibadah dan amanah, di kota yang diberkahi, di tanah para nabi, Baitul Maqdis. Menurut banyak sejarawan, itu terjadi sekitar akhir abad ke-10 sebelum Masehi. Namun yang terpenting bukanlah tahunnya, melainkan pelajarannya. Ia pernah menguasai angin, ia pernah memerintah jin, namun di akhir hidupnya, ia tidak memegang apapun selain amal. Karena dunia tidak dibawa mati, yang dibawa hanyalah ketaatan. Jika jin saja tidak mengetahui kematian seorang nabi, maka siapa yang berani mengaku mengetahui perkara gaib? Jika seorang raja sebesar Sulaiman berakhir di hadapan Tuhan, maka apa arti kesombongan manusia? Nabi Sulaiman wafat, namun tauhid yang ia tegakkan tidak pernah mati. Kekuasaan berakhir, mujizat berhenti, namun kebenaran Allah tetap berdiri hingga akhir zaman. Kerajaan runtuh, istana menjadi puing, nama-nama besar tinggal cerita. Namun pertanyaan yang sama terus mengejar manusia dari zaman ke zaman. Untuk apa kekuasaan jika ia menjauhkan dari Tuhan? Ia tidak mewariskan mahkota, tidak pula pasukan. Yang ia tinggalkan adalah pelajaran bahwa kekuasaan hanyalah alat dan iman adalah tujuan. Bahwa mukjizat memukau mata, namun ketaatan mengubah jiwa. Wahai para pemimpin, jika angin saja bisa taat kepada seorang hamba Allah, mengapa manusia memilih mengkhianati amanah? Jika kekuasaan tidak membuatmu lebih tunduk, maka ia sedang menghancurkanmu perlahan. Wahai orang berilmu, ilmu tanpa iman adalah beban, dan iman tanpa akhlak adalah bencana. Pelajaran itu ditegaskan dalam firman Allah, diabadikan dalam Al-Quran agar tidak dilupakan. Wahai orang beriman, kesolehan bukan diukur dari apa yang kau miliki, tetapi dari apa yang tidak kau perbudahkan di hatimu. Karena hati yang merdeka hanya tunduk pada Allah. Hari ini, dunia tidak diperintah oleh raja, namun oleh ambisi, harta, dan gengsi. Dan ujian itu sebenarnya sama. Siapa yang menguasai siapa? Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang keajaiban, bukan tentang kerajaan. Ini tentang satu kalimat yang menyelamatkan segalanya, bahwa hanya Allah, pemilik langit dan bumi. Ya Allah, jika Engkau beri kami kekuasaan, jadikan ia jalan ketaatan. Jika Engkau beri kami ilmu, jadikan ia cahaya kerendahan. Dan jika Engkau beri kami dunia, jangan biarkan ia mengambil hati kami. Kekuasaan berkakhir, mukjizat berhenti. Namun tauhid
akan selalu berdiri sampai kita semua kembali kepadanya.